Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ali selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Pemrograman dan KA2. Di sini saya Erlangga dengan NIM 163251191. Izin untuk menjelaskan hasil daripada tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah Dasar Pemrograman RKA2. Langsung saja. Sebenarnya di sini kita tuh diinstruksikan untuk ngapain sih? Nah, sebenarnya tuh kita di sini diinstruksikan untuk membuat sebuah game. Nah, seru nih, game. Nah, gamenya apa sih? Yaitu game Hangman bertema robotika menggunakan bahasa C yang nantinya bakalan berjalan gamenya itu di terminal. Seperti apa gamenya? Langsung saja kita bahas ke kode pemrogramannya. Oke, dari yang pertama, di baris 1 sampai dengan 12 ini ada bagian pustaka. Ya, seperti biasa, bahasa C itu perlu pustaka ya teman-teman. Kayak include, define, dan sebagainya. Lanjut dari baris pertama itu include studio H seperti biasa untuk memanggil pustaka standar untuk fungsi input-output seperti printf dan scanf. Kemudian baris kedua string H untuk memanggil pustaka seperti untuk memanggil pustaka untuk memanipulasi string seperti strcpy dan strcmp. Kemudian baris 3 include studio stdlbh untuk memanggil pustaka untuk alokasi memori seperti malloc dan angka untuk ren dan angka ancak seperti ren. Kemudian baris keempat, oh sorry, kita pakai ininya. Baris keempat, apa sih? Baris keempat itu include type H. Fungsinya itu untuk apa sih? Untuk memanggil pusaka yang berfungsi untuk memanipulasi karakter seperti topper atau huruf kapital. Kemudian baris kelima include time.h, yaitu fungsinya untuk memanggil pustaka waktu untuk mengambil waktu sistem dan melacak angka. Baris keenam ini kosong. Baris ketujuh kita naikkan. Ini 6 kosong supaya karena kita mau lanjut ke define. Define itu yang dari ketujuh ini define maximum 6 maksudnya adalah mendefinisikan konstanta maksimal kesalahannya sebanyak 6. Kemudian yang baris ke-8 define max words 50 untuk mendefinisikan kapasitas maksimal bank kata sebanyak 50. Nanti di game ini ada maksimal 50 kata. Nanti bisa ditambah-tambah sendiri teman-teman sampai maksimal 50. Nah, kemudian define HOF size 10. HOF itu apa sih? HOF itu Hall of Fame. Yaitu fungsinya untuk mendefinisikan kapasitas maksimal Hall of Fame sebanyak 10 atau nanti bakal ada urutan juaranya. Juaranya itu juara 1 sampai 10 dari seluruh pemain. Nah, kemudian define nameline maksudnya itu adalah uh, untuk mendefinisikan panjang maksimal string nama pemain. Maksudnya adalah jumlah huruf nama pemain itu maksimal 20 teman-teman. Nggak bisa panjang-panjang kayak misalnya Erlangga Saputra Dwi Wicaksono itu nggak bisa. Maksimalnya harus 20. Lanjut ke define workline, itu maksudnya apa sih? Define workline itu maksudnya dulu mendefinisikan panjang maksimal string kata. Nah, karena kalau tadi kan nama, kalau ini string kata. Nanti kata rahasianya tuh maksimalnya 30 huruf gitu. Nah, kita lanjut ke bagian kedua yaitu dari baris 13 yaitu struct. Untuk kesamaan structured seperti biasa untuk membuka definisi struct untuk menyimpan tanggal. Tanggalnya itu nanti bakal kita integer atau masukin apa aja sih? Nanti bakal kita masukin day, month, year atau hari, bulan, tahun. Untuk menyimpan ya tadi menyimpan variabel hari, bulan, dan tahun. Ini baris 15 untuk menutup struct date. 16 saya kosongin biar rapi. Kemudian lanjut ke struct score entry. eh Maksudnya itu untuk membuka struct untuk entry papan peringkat nanti. Nah, ini nanti
fungsinya buat ke Hall of Fame. Nah, ini baris 18 cari nameline, dan nanti namanya, terus int points. Nah, ini nanti pointsnya untuk menyimpan poin atau skor pemain, stroke date achieve. Ini uh, kapan dia main. Nah, nanti dia bakal tahu. uh, dia bakal tahu real time kapan dia mainnya. Nah, lanjut. Ini seperti biasa untuk menutup stroke. Nah, kalau ini stroke untuk score entry, ini saya kosongin biar rapi. Lanjut stroke game. Ini maksudnya itu adalah untuk membuka stroke untuk menyimpan stat permainan. Nah, stat permainannya itu nanti isinya apa sih? Char squad atau karakter rahasianya itu apa? Nanti wordland. Wordnya itu ya kata-kata. Kata-katanya panjangnya berapa gitu. Terus lanjut ke char display untuk menyimpan topeng tampilan rahasia. Misal uh, Robotika R, jadi itu strip apa, terus TI strip. Nah, itu untuk displaynya. Char guest-nya ini untuk menyimpan riwayat huruf yang sudah ditebak. Misal udah ketebak O, Robotika O-nya nanti bakal ketaruh di yang di atas strip itu. Quest count. Inti quest count ini maksudnya adalah menghitung jumlah huruf yang sudah ditebak gitu. Dari total semua hurufnya. Gente wrong. Nah, ini untuk menghitung jumlah tebakan yang salah. Tadi kan ada maksimal ada 6 ya kalau salah. Nah, ini untuk menghitungnya ini untuk menutup struct. Ini 30 saya kosongin supaya rapi. 31. Oh, ini kita lanjut ke uh, bagian 3 itu variabel global. Di sini itu yang pertama 31 const char word bank max word. Ini maksudnya itu adalah array of pointers untuk menyimpan bank kata. Contoh, ini saya taruhnya algoritma, motor, neuron, robotika, sensor. Nanti bisa ditambah sendiri. Nah, 33 untuk menutup. Lanjut kepada 34 INT word count sama dengan 5. Ini saya cek tidak. Oke. Oke. 34 tadi INT word count maksudnya adalah untuk variabel global mencatat jumlah kata pada saat ini. Variabel 35 saya kosongin. Variabel 36 structure entry Hall of Fame size. Ini array of track untuk papan peringkat. Kemudian int Hall of count sama dengan 0 ini untuk variabel global pencatat jumlah skor di papan peringkat. Kemudian ini 38 saya kosongin biar rapi karena kita bakal lanjut ke bagian 4 yaitu prototype fungsi. Ini saya tulis find banner untuk apa? Untuk prototype fungsi cetak dulu. Int show menu untuk prototype tampilan menu. Void play game untuk prototype fungsi. Sorry. Oh, ini, sorry. Ini yang ini menu, yang ini untuk prototype fungsi logika utama game. Ini void draw hangman, maksudnya adalah prototype fungsi gambar hangman. Kemudian hangman-nya itu tadi yang garis-garis ke atas ke samping gitu. Int proses guesswork game share letter ini prototype uh, untuk fungsi proses tebakan dengan pas by reference. Lanjut ke 44 baris 44 ini itu fungsinya untuk prototype fungsi pencarian linear. Baris ke 45 fungsinya untuk prototype fungsi cek kemenangan. Baris ke 46 fungsinya itu prototype fungsi pencarian biner. Baris ke 47 fungsinya yaitu prototype fungsi penyisipan kata terurut. Baris ke 48 fungsinya yaitu untuk prototype fungsi pengurutan papan peringkat. Ke 49 ini prototype fungsi tampil papan peringkat atau shelf.
Hall of Fame. Hall of Fame ini papan peringkat. Baris 50, Void at Work. Untuk prototipe fungsi tambah kata. Nah ini kan tadi saya bilang maksimal ada 30 atau 50 tadi ya. Nah itu nanti bisa ditambah karena ada fungsi ini teman-teman. Ada codingan ini. 51 untuk prototipe fungsi simpan skor. 52 untuk prototipe fungsi ubah ke huruf kapital. Ini saya kosongin biar rapi karena saya bakalan ke bagian fungsi main dan menu atau fungsi utama dan menu. Di 54 kita mulai int main void. Ya ini untuk pintu masuk utama program. Int choice untuk variabel lokal untuk menyimpan pilihan menu. Scan, unsigned, time new. Fungsinya untuk menginisialisasi sheet angka acak berdasarkan waktu sistem. 57 saya kosongin biar rapi. Nah ini maksudnya untuk memulai perulangan duel untuk menu utama. Lanjut ke baris 59, choice switch choice show menu. Itu untuk memanggil fungsi menu dan menyimpan pilihannya. Lanjut ke 60, switch choice. Fungsinya itu cabangan switch berdasarkan pilihan user. Lanjut ke 61, case 1. Nah ini case 1 play game. Case 2, 62 case 2 show Call of Fame. Case 3 at work. Case 0 print terima kasih telah bermain. Nah ini dari 1, 2, 3 ini adalah maksudnya nanti kita udah run, nanti bakal disuruh pilih 1, 2, 3 mau pilih yang mana. Kalau bisa kita pilih 1, ini bakal show bakal mulai play game. Kalau pilih chat 2 atau input 2 bakal kasih papan peringkat atau show Hall of Fame. Kalau pilihan 3 nanti bakalan bisa buat nambahin kata atau AdWords. Yang ke kalau 0 ini berarti dia pengen udahan. Terima kasih telah bermain nanti. Ini saya tulis kayak gini. Kayak end game atau udah terima kasih sudah bermain. Kalau 65 ini selain yang 0, 1, 2, 3 misal 5 itu nanti bakal pilihan tidak valid. Gitu teman-teman. Ini 66 untuk menutup block switch. 67 untuk well choice. Baris ke 68 saya kosongin. Baris ke 69 untuk mengembalikan nilai. Baris 70 untuk menutup fungsi main. 71 saya kosongin karena kita lanjut ke void print banner. Ini fungsinya itu membuka fungsi cetak banner. Yang ke 73 print untuk mencetak garis pembatasnya ini supaya rapi aja ya teman-teman ya. Nah ini juga ini nanti nama tampilannya aja, tampilan gamenya bakal kayak gini. Garis-garis-garis, tebak kata, robotika edition, garis-garis-garis, terus ini selesai. Terus lanjut 77 ini saya kosongin supaya rapi. Lanjut ke 78 initial menu void untuk membuka fungsi menu. 79 variable int choice untuk variabel lokal penampung pilihan. Print banner untuk memanggil fungsi banner agar tampilan rapi. 81 untuk mencetak opsi menu 1. Ini sama kayak tadi teman-teman. Cuman ini bedanya kalau misalnya saya pencet 1 dia bakal ada tulisan main game baru. 2, 3 dan seterusnya. Sampai dengan 0 ini tadi keluar. Print F pilih. Tadi intinya nanti bakal tampilannya tuh bakal kayak gini. Yang biru-biru ini nih. Garis-garis ini, tebak kata, terus ini garis-garis-garis, main game baru, lihat Hall of Fame, tambah kata, ke bank, 0. Nah ini dipilih. Nah ini setelah di-run bakal muncul dari sini sampai sini. Nah ini nanti saya
di 86-nya bakal disuruh input antara 1, 2, 3, 0. Ini choice percentage untuk membaca input angka dari user. Return choice untuk mengembalikan nilai pilihan ke fungsi main. Fungsi yang atas tadi teman-teman. Ini untuk menutup fungsi show menu. 89 saya kosongin karena kita akan lanjut ke selanjutnya itu void draw hangman int wrong untuk membuka fungsi gambar hangman, kemudian 91 untuk mencetak tiang atas, kemudian 92 untuk mencetak tiang vertikal, yang ini 93 untuk mencetak kepala jika salah sama dengan 1. Misal 1 nanti, misalnya salah nanti bakal kehitung 1 gitu. 94 ya ini untuk memulai cetak badan dan tangan. 90 ya ini pokoknya kalau salah satu ini bakal cetak gitu. 2, 3, 4 bakal ngecetak. Ini terbalik nih. Barusan 2, ini 3. Sesuai urutan. Sip. Lanjut 2, 3, 4. Ini bakal kecetak lagi kalau misalnya dia salah 2, 3, 4. Cetak, cetak, cetak sampai dengan 6 sini. Kalau sampai 6 ini udah selesai teman-teman, udah printf. Udah. Nah, ini kita lanjut aja ya ke 104 void. So, dari 104 ini fungsi bagian ini adalah bagian linear search sampai ke baris 108. Wow, ini agak panjang juga ya. Bismillah ya, kita percepat aja ya teman-teman ya, karena udah 17 menit nih. Void to upper star itu maksudnya dulu fungsi ubah string ke kapital. Oh, pencet. Nah, ini WLS maksudnya adalah arithmetic pointer loop selama pointer sebelum menunjukkan 0 terminator. 106 ini untuk mengubah huruf yang ditunjuk pointer menjadi kapital. S++ untuk menggeser pointer ke karakter berikutnya. Ini menutup loop, menutup fungsi. Lanjut ke int linear search. Baris 111 ini fungsinya adalah fungsi penjaga linear search linear pada array char. 12, 112 untuk loop dari indeks 0 sampai n. Kemudian 13 jika karakter ditemukan. Kemudian 114 bakal kembali indeksnya. Ini untuk menutup if, ini menutup loop. Ini kembalikan return min 1 ini untuk kembalikan min 1 jika tidak ditemukan. Ini untuk menutup fungsi linear search karakter. Ini saya kosongin biar rapi. Lanjut ke sini. Ini bagian 8 cek kemenangan dan fairness tebakan. Oke, int is 1. Ini fungsi untuk cek menang. Ini router mengambil panjang string display. Kemudian ini untuk loop sepanjang display untuk ini jika masih ada garis bawah harus tertutup. Ini intinya ini kalau misalnya masih belum selesai katanya ini bakal kayak gini. Kalau sudah selesai bakal return 0. Ini untuk menutup if, ini menutup loop. Ini sudah return 1. Maksudnya sudah menang, tidak ada garis bawah lagi. Ini untuk menutup fungsi is one. Ini saya kasih jarak supaya rapih. Lanjut ke 120. Ini untuk fungsi pass by reference. Menerima pointer swap game. Ini charpe fungsinya itu pointer p untuk menunjuk ke awal kata rahasia. Selanjutnya int idx ini fungsinya
Untuk variabel indeks posisi 133 ini fungsinya untuk penanda apakah huruf ditentukan. Di 134 saya kosongin biar rapi. 135 ini fungsinya untuk aritmatika pointer terus sering sampai akhir. Kemudian 136 ini fungsinya untuk jika huruf cocok maka font 1 sorry maka akan ke buka huruf pada topeng di sebelah ini, maksudnya adalah misalnya cocok R terus saya input O, nah ini topengnya itu bakal berubah jadi O. Nah ini bakal ketemu font 1. Ini menutup if untuk ini geser pointer ke huruf berikutnya IDX untuk naikkan indeks posisi. Ini menutup loop, saya kosongin if font ini jika tidak ada huruf yang cocok sama sekali, ini bakal wrong, maksudnya ini bakal bertambah fontnya. Kemudian ini menutup fungsi, sorry ini kembalikan status ditemukan 3 ini menutup fungsi. Ini masih banyak sekali ya teman-teman. Oke, 150 untuk ini. Lanjut ke logika utama game. Ini untuk membuka fungsi utama game. Ini untuk game instansi struktural. Ini untuk variabel nama pemain. Ini untuk variabel bantu. Ini untuk variabel huruf tebakan. Ini saya kosongin supaya rapi. Ini 156 untuk acak indeks kata dari kata bank. Ini untuk hitung panjang kata. Iya nggak? Uh, sorry, ini untuk salin kata acak ke secret. Nah ini baru hitung panjang kata. Ini 159 saya kasih kosong supaya rapi. G wrong, reset kesalahan. Ini G reset round untuk reset jumlah tebakan. Ini saya kosongin. Ini lanjut ke 163 dulu sepanjang kata. Ini 164 untuk isi display dengan garis bawah. Ini 165 untuk menutup loop. Ini untuk berindul terminal tadi di akhir string. Ini saya kosongin supaya rapi. Lanjut ke sini 168 printf minta input nama baris untuk minta input nama ini name ya, ini bakal dibaca namanya nanti 170. Ya saya kosongin supaya rapi. Print f kata dipilih panjang, ini maksudnya adalah info panjang kata, saya kosongin. Terus ini fungsinya itu buat loop utama untuk mengulangi selama nyawa ada dan belum menang. Terus 174 untuk gambar tiang gantungan. 175 untuk tampilkan topeng kata. Ini 176 untuk tampilkan sisa nyawa. Saya kosongin. Ini printf salah ditebak, maksudnya adalah label riwayat tebakan. Ini 179 untuk jika belum ada tebakan. 180 tercetak pesan kosong. Ini else jika sudah ada tebakan. Kemudian loop riwayat tebakan. Ini 184 menurut sorry. Ini cetak huruf yang pernah ditebak. Ini untuk menutup loop. Ini untuk enter atau supaya rapi ke bawah. Ini menutup if else. Saya kosongin. Lanjut ke tebak huruf. From input. Ini buffer sementara untuk input. Ini baca input string. Ini 191 itu ambil huruf pertama dan ubah ke kapital. Saya kosongin. Lanjut ke 193 untuk cek apakah huruf sudah pernah ditebak. Ini printf itu 194 untuk peringatan duplikasi. Ini continue. Untuk konsep continue ini maksudnya paksa kembali ke awal while tanpa mengurangi nyawa. Ini untuk menutup if. Saya kosongin. Lanjut ke 198. Simpan huruf ke 199 nih. Tambah jumlah riwayat. Ini saya kosongin. Lanjut ke sini.
Maksudnya itu ini untuk pas bereference kirim alamat dengan dan gitu. Dengan dan G-nya itu nanti. Baris 2 jika tebakan benar, baris 3 pesan sukses, baris 4 jika tebakan salah, oke, baris 5 pesan gagal, ini menutup loop if else, ini menutup loop utama, ini if is one and go, ini maksudnya adalah cek status akhir menang, ini untuk tampilkan kata penuh, ini untuk ya ini pesan kemenangannya ini. Nanti kalau menang bakal kayak gini. Ini DS12 info sisa nyawa 213 ini rumus skornya. Ini 214 tampilkan rincian hitungan skor. Ini save skor untuk panggil fungsi simpan skor. Ini else jika kalah bakal ke gambar hangman penuh. Ini tampilkan display terakhir. Ini kalau kalah bakal game over. Kata yang benar adalah nanti dikasih tahu. Ini menutup IVL, ini menutup fungsi. Ini lanjut ke, ini saya kosongin supaya rapi. Lanjut ke bagian 10 bidang research. 223 ini maksudnya adalah algoritma binary search seperti biasa dibuka dengan seperti ini. 224 untuk batas bawah pencarian, ini 225 untuk batas atas pencarian. Ini loop selama rentang valid. 227 untuk cari indeks tengah. 228 untuk bandingkan string di tengah dengan target. 229 itu untuk jika kata sama persis. 230 itu kembalikan indeksnya. 231 untuk jika kata di bank lebih kecil dari target. Baris 232 untuk geser ke atas bawah ke kanan. Baris 233 jika kata di bank lebih besar. Kemudian 234 geser batas atas ke kiri. Ini menutup kecabangan. Ini menutup loop while. Kembalikan -1 jika tidak ketemu. Menutup fungsi binary search. Ini saya kosongin supaya lebih rapi. Lanjut ke 240. Ini untuk algoritma insertion sort untuk bank kata. Ini differency pointer untuk mengecek offset array. 242 ini pesan error. Ini kalau bank katanya udah penuh ya contohnya. Ini return, ini hentikan fungsi, ini menutup if. Saya kosongin, lanjut ke alokasi memori dinamis. Nah ini di heap ya, alokasi memori dinamis di heap 247 untuk mencegah crash jika memori gagal dialokasikan. 248 untuk salin kata baru ke memori yang dialokasikan saya kosongin. 250 mulai elemen dari elemen rank array. 251 geser elemen ke yang lebih besar. 252 proses pergeseran pointer string. 253 mundur satu indeks. Ini untuk menutup loop, ini untuk siapkan kata baru di posisi yang tepat. Ini tambah jumlah kata global. Ini untuk menutup fungsi. Ini saya kosongin karena kita bakal ke bagian 11 yaitu bubble short and all of fame. Dari sini ini void bubble short, algoritma bubble short. Kemudian ini loop luar, ini nested loop 261 ya. 262 tuh bandingkan skor atau descending atau menurun. 263 simpan data sementara struct. 264 tukar posisi. 265 selesai penukaran. Menutup if, menutup loop, dialog.
menutup loop luar, menutup fungsi. Saya kosongin, lanjut ke sini. 271. 271 untuk fungsi tampil papan peringkat, eh, show hall of fame. 272 untuk jika belum ada skor, printf hall of fame peringkat masih kosong, background. Ya, keluar dari fungsi, mungkin menutupi baris kosong, lanjut ke bubble share half. Ini untuk nah, so, oh, ini untuk loop data peringkat, ini saya kosongin. Oh sorry, ini untuk urutkan dulu sebelum ditampilkan, ini saya kosongin. Ini ya tulisannya header table. Ini nanti bakal ke print ini rank, nama, skor, dan seterusnya. Terus 283 cetak garis pemisah kolom. Ini 284 loop data peringkat. Ini format cetak tabel. Ini rank. Ini nama, points, support, sorry, points, akses struk bersarang harinya. Ini akses struk bulan, akses struk tahun. Ini untuk menutup loop, ini untuk footer table, ini menutup fungsi. Lanjut ke bagian 12 yaitu void save score. Ini maksudnya adalah 296 untuk fungsi simpan skor, ini variabel jawaban user. Kemudian 298 untuk konfirmasi simpan, 299 untuk baca karakter spasi sebelum, untuk persen C ini untuk buang enter. Terus ini saya kosongin. 301 untuk jika user memilih ya atau Y. 302 cek kapasitas array. Di sini jika misalnya ini Hall of Fame penuh, skornya ini nggak bakal disimpan walaupun kita udah udah yes untuk menyimpan. Ini return untuk keluar, ini menutup if, ini saya kasih jarak supaya rapi. 307 ini untuk ambil waktu sistem, ini untuk instansi struktur data, struktur. Nah ini today row operator ambil tanggal today. Ini ini untuk instansi struktur date. Ini untuk mengambil tanggal. Ini ambil tanggal atau hari. Ini ambil bulan. Ini ambil tahun. Ini dimulai dari 1900 semuanya. Ini saya kosongin. Ini Evalven salin nama kerai 15 untuk salin score. Ini salin struct. Ini untuk tambah jumlah entry. Ini saya kosongin. Ini bubble short berikan ulang papan peringkat. Ini untuk 320 untuk saya kosongin supaya rapi. Ini 321 itu untuk konfirmasi penyimpanan. 322 untuk parameter cetak. 323 untuk jika user memilih tidak. Ini bakal muncul skor tidak disimpan. Ini untuk menutup files, ini menutup fungsi. Lanjut, saya ke 328 fungsi 328 ini untuk fungsi tambah kata baru. Ini cari buff untuk buffer input. Ini 330 ya, ini bakal muncul masukkan kata baru dan nanti saya bakal ngetik apa. Nah ini persen 29S ini untuk membaca katanya. Untuk upper stack ini untuk ubah ke kapital. 333 saya kosongin. Lanjut ke 334 ini info proses. Ini 335 untuk cari kata dengan binary search. Ini saya kosongin. 337 jika atas sudah ada pesan duplikat
Jika kata belum ada, ini 339 untuk sorry ini pesan duplikat 338. Misal saya kata robotika. Nah, terusin nambahin robotika lagi. Nah, ini bakal muncul sudah ada di bank kata ini else ya jika, jika kata belum ada ini password ya yang tadi yang awal-awal cek kapasitasnya misalnya kalau lebih dari udah penuh nih eh, ini bakal ada tulisan bank kata penuh tidak bisa menambah 342 menutup if ini menutup sorry ini bakal keluar terus ini menutup if ini print F 344 belum ada info penyisipan ya ini 345 untuk sisipkan kata dengan instruction sort 346 saya kosongin 347 untuk label cetak sorry nah ini bank kata sekarang ini 348 untuk PC bank ini 350 untuk menutup untuk cetak kata ini untuk menutup loop ini 351 ini untuk kata berhasil ditambahkan nama masalahnya saya pengen nambahin kata terus berhasil nah ini bakal muncul kayak gini ini 352 menutup if else ini menutup fungsi ini bagian dari rangkaian 3 yang tadi yang terakhir oke saya coba run ya teman-teman ya mana nih run nah ini kalau di run ini bakal muncul kayak gini ini contoh saya ketik satu saya tulis nama saya kata eh, aduh, bro bro apa ya bro saya lupa katanya apa yang neuron oh, oke iya tadi neuron oke nah ini bakal kayak gini selesai kita lihat fungsi nomor 2 sorry 2 nah ini bakal muncul nama saya terus kita coba lagi fitur nomor 3 eh, ada contoh hmm, KRKB oke sip ini udah ketambah KRKB ini nol eh oke segitu saja alhamdulillah segitu penjelasan tugas akhir atau ujian akhir semester atau kuliah jurusan pemrograman. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Ali sudah membantu kami, sudah membantu saya dalam mata kuliah jurusan pemrograman ini. Saya berdoa supaya mendapat nilai yang saya harapkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak atas kesempatannya saya bisa belajar bahasa C ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.